Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BWS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, Alkitab mengatakan ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi jelas ya, dosa yang mendatangkan maut, nanti saya bacakan dulu di sini ya. Saya bacakan dulu ya, supaya tidak ngarang bebas. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, ya, hendaklah dia berdoa kepada Allah. Dan dia, maksudnya Allah itu ya, akan memberi hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi ada dosa ya. Jadi dibagi dua ya. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu antara lain ya, mencuri, berzina, ya, itu tidak mendatangkan maut. Ya. Dan kita akan melihat dosa yang mendatangkan maut. Alkitab mencatat ada 3. Ya. Bapak Ibu boleh catat ini ya. Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Itu yang pertama. Ya, hujat kepada Roh Kudus ya. Jadi Bapak Ibu ya, menghujat Yesus yang manusia itu masih diampuni. Tetapi pada saat Yesus ya sudah mati, bangkit dan naik ke surga saat ini ya, dia kan Allah di surga. Dia adalah Roh Kudus. Roh kan, Roh Kudus ya. Nah, hujat kepada Yesus itu yang adalah roh ya, dengan kata lain tidak mengakui ya, menolak dia satu-satunya Allah yang benar. Nah, itu tidak akan diampuni. Itu maksudnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, dalam Ibrani 6 ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi yang kalau yang mempermainkan pertobatannya, oh sekarang bertobat, oh ini, ini ayatnya, Ibrani 6 ayat 6, tidak akan diampuni. Yang mempermainkan Yesus itu, Yesus roh, mempermainkan Roh Kudus, nah itu tidak diampuni. Ya, karena wanita, karena pekerjaan, ya, saudara menolak Yesus, ya, nah itu, lalu saudara pindah menyembah yang lain, nah itu tidak akan diampuni, karena saudara sudah mengerti kebenaran, saudara tinggalkan kebenaran, tidak diampuni. Yang ketiga, ya, tadi 1, 2 ya. Tadi yang pertama itu terdapat dalam Matius 12 ayat 31 ya. Yang kedua Ibrani 6 ayat 6. Yang ketiga ini 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kalau Bapak Ibu bunuh diri nih,
Ini tidak tahan menghadapi masalah ekonomi, tekanan keluarga, ya, hubungan sesama apa namanya ini, anggota rumah tangga atau siapapun juga, ya. Lalu terlilit hutang, lalu bapak ibu bunuh diri, itu tidak akan diampuni, langsung itu kala maut, menunggu penghakiman masuk neraka. Jadi ada 3 itu ya, perhatikan ya, bunuh diri itu tidak diampuni. Nah, kaitannya dengan apa yang akan saya sampaikan adalah saya mendapatkan video ya di YouTube ya. Ada seorang debater itu yang mengatakan bahwa Yudas masuk surga. Biasa Tritunggal tuh. Kalau berdebat rame itu heboh. Wah, Tetapi kan nggak pakai ayat Alkitab. Andai kata pakai ayat Alkitab juga mereka itu nggak memahami dengan benar. Tritunggal. Ya. Dia mengatakan bahwa iblis itu masuk ke diri Yudas itu di hadapan Yesus. Jadi dengan kata lain, Yesus membiarkan iblis masuk ke dalam diri Yudas. Yesus tidak melindungi. Ya, gitu kan? Maunya gitu kan? Ya kan? Jadi Yudas melakukan menjual Yesus itu tanpa disadari gitu, tanpa seperti itu. Contohnya orang gerasa gitu ya. Mungkin ya, seperti orang gerasa ya. Jadi melakukan sesuatu itu tanpa dia sadari bahwa yang melakukan itu dia gitu. Jadi yang melakukan itu iblis. Gitu kan? Maunya begitu kan? Sehingga karena bukan Yudas yang melakukannya, karena iblis yang melakukannya, ya Yudas masuk surga. Itulah makanya saya katakan ya, cobalah pahami Alkitab ya. Seperti manusia pada saat diciptakan itu ditaruh di hadapan Allah untuk kudus, itu sudah ditetapkan begitu. Tetapi kan manusia kan lebih menuruti kehendak iblis, keinginan diri sendiri gitu. Akhirnya terpengaruh oleh iblis, lalu melakukan kejahatan, ya kan, berbuat dosa, melanggar perintah Allah. Akhirnya yang terjadi apa? Dibuang ke bumi. Padahal kan sudah ditetapkan. Demikian juga Yudas sudah ditetapkan untuk menjadi apa? Duduk di tahta itu yang 12 itu ya, untuk menghakimi Israel. Tetapi Yudas dia lebih menuruti keinginannya sendiri. Dia menjual Yesus itu bukan karena iblis, karena dia sendiri yang mau menjual Yesus. Itu yang dikatakan oleh Yohanes. Jangan dibilang, oh, mana ayatnya yang mengatakan bahwa Yudas melakukan mengambil uang itu dikasih itu. Itu bisa-bisa saja si Yohanes. Itu buktinya Yesus tidak ada satupun ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus menegur Yudas karena Yudas melakukan kejahatan itu. Enak aja. Memangnya kau pikir itu Yohanes itu pembohong? Memangnya kau pikir Yohanes itu seorang yang sakit hati terhadap Yudas? Ya pada saatnya dia tulis, ya, pada saat Yesus itu diurapi oleh Magdalena ya dengan minyak narwastu itu ya dalam Yohanes 12 ayat 6 ya, saya bacakan ya. Karena Yudas katakan ini dengan seakan-akan tuh dia tuh benar, seakan-akan dia tuh care gitu ya terhadap orang miskin. Dia katakan untuk apa itu buang-buang katanya. Lebih baik itu dijual, uangnya buat orang miskin, kan begitu. Tetapi ini dibantah oleh Yohanes ya dalam Yohanes 12 ayat 8. Kata Yohanes, hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri
ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes menulis bukan karena sakit hati, bukan karena dia iri kepada Yudas, bukan. Itu untuk mendukung ya bahwa apa yang dikatakan Yudas itu semuanya nol, bohong. Begitu. Kenapa itu? Ya saat inilah saat yang tepat untuk menyatakan itu. Jadi coba dibuang itu pikiran itu bahwa Yesus tidak menegur Yudas. Bahwa Yohanes itu mungkin sakit hati. Tidak. Ini kalau Yohanes itu seorang yang sakit hati, Yohanes itu seorang yang tidak benar, maka dia tidak layak untuk menulis kitab Yohanes dan surat-suratnya. Jelas. Yang begini aja masih nggak ngerti, ya, masih mempertahankan. Oh, itu iblis masuk ke Yohanes di hadapan Yesus. Enak saja. Yesus sudah melindungi Yesus sudah melindungi Yudas. Tetapi apa yang terjadi ya? Seperti di Taman Eden, ya. Iya kan? Yudas lebih menuruti pikirannya yang jahat. Dia pergi kepada imam besar. Dia dengan kesadaran ya, dia pergi kepada imam besar dan dia mengatakan ya bahwa dia dapat menangkap Yesus dan dia mengharapkan uang. Ya. Markus 14 ayat 10. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Tuh, dengan maksud, berarti kan dengan kesadaran penuh. Bukannya dia dipengaruhi oleh iblis seperti orang di Gerasa. Dia dikuasai bagaimana begitu sehingga dia tidak sadar. Tidak, ini ayat ini mengatakan dia ya pergi kepada imam besar itu ya, untuk menyerahkan Yesus. Coba pikirkan itu. Nah, jadi Yudas melakukannya itu dengan kesadaran. Nah, dia dengan kesadaran penuh, dia keluar dari perlindungan Yesus. Dengan kehendaknya sendiri, dia menjual Yesus. Begitu. Karena ayat ini, ayat 1 Yohanes 5 ayat 8, ayat 18 ya, mengatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tuh ya. Tetapi dia yang lahir dari Allah ya melindunginya. Tuh, Yesus melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Selama orang itu mau dilindungi oleh Yesus, ya selama Yudas mau dilindungi oleh Yesus, tidak akan mungkin bisa ya dipengaruhi oleh iblis. Tetapi karena dia dengan kesadaran diri sendiri ya, dia yang suka mencuri uang ya seperti yang Yohanes tulis itu ya. Itulah yang membuat perlindungannya gugur. Sebab itu iblis menguasai dia. Paham di sini? Jadi jangan bilang Yudas masuk surga, enak aja. Nah, Yudas ya, jelas ini ya, kan sudah saya jelaskan ya. Sini ya. Yudas ya, itu pasti masuk neraka. Ya, sebelumnya dia masuk alam maut dulu. Kenapa? Bukan karena dia menjual Yesus. Kalau dia ya menjual Yesus lalu dia bertobat ya seperti Petrus ya pada saat dia menyangkal 3 kali loh Petrus menyangkal ya dan dia menangis, dia menyesali lalu dia bertobat, lihat dia menjadi pemimpin para rasul. Tapi Yudas tidak. Yudas pada saat dia tahu Yesus ditangkap, diadili, dia bunuh diri. Nah, bunuh diri itu tadi dosa yang tidak diampuni adalah bunuh diri ya yang terdapat dalam 1 Korintus 3 ya, ayat 17 itu. Itu tidak. Jadi Yudas masuk alam maut ya, yang nantinya masuk neraka, itu bukan karena dia menjual Yesus, tapi karena dia bunuh diri. Itu ayatnya tadi. Jelas di sini. Memang sudah ditetapkan ya. Tetapkan untuk duduk di tahta itu menghakimi. Tetapi Yudas sendiri yang keluar
Sama seperti Adam dan Hawa. Ya, manusia kan ditetapkan kan hidup kudus di hadapan Allah, ya. Tetapi mereka sendiri yang melakukan itu, kehendak sendiri, mereka mau tergoda, ya. Lalu ikut apa yang iblis katakan. Akhirnya kita lihat mereka dibuang ke bumi, termasuk kita ini turunannya. Tapi puji Tuhan, ya, Allah sendiri sudah menjadi manusia, mati di kayu salib sebagai korban tebusan. Ingat itu, menebus, ya, korban tebusan maksudnya. Sehingga apa? Dia meremukkan kepala ular, fish, dan kita dapat selamat. Haleluya, puji Tuhan. Jadi sekali lagi, ya, Yudas masuk neraka, ya, nantinya, ya, bukan karena dia menjual Yesus, tapi karena dia bunuh diri. Itu ayat Alkitab, tidak bisa dibantah. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat mengkanter lah, ya, bahwa wah, itu sang debater itu hebat, itu bisa bertahan dengan argumentasinya. Biasa tertunggal. Rame-ramenya aja tuh. Ramenya hebohnya aja tuh. Wah. Tapi ya enggak kita ya. Karena Yudas dengan kesadaran sendiri dia keluar dari perlindungan Yesus. Dia keluar karena dia mengikuti keinginannya, yaitu mendapatkan uang, sejumlah uang dari imam itu, imam besar. Itu dengan kesadaran penuh, ya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat terus memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk membaca Alkitab. Jangan mau tuh dengan apa tuh sampah-sampah Tritunggal tuh. Ya, baca, renungkan firman Allah. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Sembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.